Saya adalah seorang sleeping shareholder, pemegang saham yang tidur, tidak aktif di dalam perusahaan. Karena saya tidur, saya punya waktu luang banyak sekali. Di dunia ini ada 4 macam orang. Orang yang pertama, orang yang banyak waktu tetapi tidak punya uang. Siapa dia? Pengangguran. Hidupnya jadi benalu bagi orang lain. Orang yang kedua, orang yang punya banyak uang tetapi tidak punya waktu. Dia adalah pengusaha dan para profesional. Yang ketiga adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah orang yang gajinya kecil, yang dapat gaji UMR. Dia tiap hari kerja, sibuk, habis bulan duitnya habis. Dan jumlah orang ketiga ini sangat signifikan, sangat banyak. Dia tidak punya waktu dan tidak punya uang. Iya kamu. Cian Meiyu, Sijian juga Meiyu, waktu juga nggak ada. Meiyu Sijian, nggak punya waktu, nggak punya uang. Orang yang keempat adalah orang yang bukan hanya punya uang, juga punya waktu banyak. Siapa dia? Dia adalah seorang sleeping shareholder, seorang pemegang saham. Di perusahaan itu yang bekerja direksi, komisaris, manajer, dan seluruh mereka bekerja sampai perusahaan untung besar. Siang malam mereka. Ketika perusahaan untung besar, milik siapa? Milik saya yang tidak bekerja, pemegang saham pemilik perusahaan. Mereka hanya terima gaji dan bonus. Oh, alangkah berbahagianya seorang bisa bukan hanya punya uang banyak, tapi juga punya waktu luang banyak. Dua, fundamental bisa, technical bisa, kan kungfunya lebih tinggi, betul kan? Kalau orang main silat kan dari 1 jurus sama 2 jurus kan lebih hebat 2 jurus. Itu kalau main silat. Tapi kalau kita punya di tangan ada madu dan racun, kita campur jadi apa? Tetap jadi racun, bukan jadi madu kan? Saya orang yang 100% fundamental. Tentu saja saya adalah seorang investor jangka panjang. Tadi kan saya mengatakan tidur adalah yang terbaik, ya. Tapi ada syaratnya. Kalau kita sudah memiliki perusahaan yang hebat, kalau kita belum memiliki perusahaan yang hebat, jangan tidur dulu, celaka ya. Kita harus bekerja. Ada riset mengatakan, semakin kita aktif bertransaksi, dia berbanding terbalik dengan keuntungan kita. Makin aktif kita bertransaksi, keuntungan kita semakin kecil. Tapi kalau kita makin tidak aktif, keuntungan kita makin membesar. Itu hasil riset demikian. Jadi saya bukan seorang investor jangka pendek, saya adalah investor jangka panjang. Investasi saya semuanya di dalam negeri, tidak ada di luar negeri. Bursa Efek Indonesia itu mengalami kenaikan yang tertinggi di dunia. Kalau kita lihat tahun 2002, indeks kita hanya 330. Hari ini 5.300. Saya termasuk orang yang beruntung. Saham turun, krisis saya pegang. Dia naik lebih tinggi dari sebelumnya. Dia krisis, saya nggak punya hutang. Makanya saya tidak punya staying power yang kuat. Ketika krisis saya nggak punya hutang, saya bisa pegang saham saya terus. Akhirnya satu hari bursa kita naik lebih tinggi dari sebelumnya, terus naik terus. Jadi saya termasuk orang yang beruntung hidup di Bursa Efek Indonesia, di Indonesia yang sahamnya mengalami kenaikan tertinggi di dunia. Kalau kita lihat indeks Nasdaq tahun 2000, indeksnya 5.000, hari ini juga 5.000, tidak mengalami kenaikan. Tapi Bursa Efek Indonesia dari 3.300 naik jadi 5.300. Kapan kita cut loss dan kapan kita merealisasikan? Kita melakukan cut loss ketika kita sudah menemukan perusahaan lain yang lebih baik. Kalau kita pegang A, rugi, kemudian kita ketemu saham B, rasanya perusahaan ini jauh lebih bagus, lebih murah. Kita bukan melakukan cut loss, kita menukar saham kita.
Kapan merealisasikan? Kita harus tahu nilai intrinsik dan nilai pasar. Ketika kita merasa nilai pasarnya sudah mendekati nilai intrinsiknya, baru kita jual. Banyak orang membeli, dia tidak tahu apa yang dia beli. Saya rasa 90% orang membeli saham di bursa, dia tidak tahu apa yang dia beli. Jadi dia tidak tahu kapan mau jual. Saya membeli Multibleeder Adirama Indonesia, sekarang sudah di merger dengan Java Confit atau capital gain 12.600%. Karena saya tahu nilai intrinsiknya seperti itu. Ada orang yang membeli saham 500 rupiah, ketika dia naik 20% jadi 600, dia sudah take profit, dia senang sekali karena sudah 20%. Saya tidak bisa menjual ketika saya beli 250, dia naik jadi 500, saya nggak bisa jual. Naik 100% saya nggak bisa jual karena nilai intrinsiknya masih jauh dari itu. Ketika saya menjual di 31.500, itu price earning ratio masih 9 kali. Setelah dia naik 12.600%. Kapan kita merealisasikan? Ketika kita tahu harga pasarnya sudah mendekati nilai intrinsiknya. Membeli saham di depan sekaligus atau berkala? Sekaligus atau berkala. Kalau kita menemukan satu perusahaan yang bagus dan murah, sehingga kita tidak bisa menahan untuk tidak membeli sekaligus. Kenapa? Karena khawatir saham itu dibeli orang dan keburu naik. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan, kita bisa menemukan perusahaan yang bagus sekali dan murah, kita harus membeli sekaligus. Takut telat kita membeli, harga saham naik dan cost kita jadi mahal. Kenapa ada orang yang membeli saham secara berkala? Karena dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia tidak tahu apa yang dia beli sehingga dia pikir, ya udah bulan ini sekian, bulan depan sekian, terus konsisten tiap bulan. Karena apa dia melakukan itu? Karena dia tidak tahu apa yang dia beli sehingga dia melakukan hal itu. Orang yang tahu apa yang dia beli tidak bisa melakukan investasi secara berkala. Secepat mungkin sebelum saham itu, perusahaan itu kehabisan. Selalu lihat sektor usaha. Kalau sektor usahanya tidak baik, saya nggak berani loh berinvestasi. Coba tadi saya sudah sebutkan, mana Sempati? Kalau yang tua-tua tahu, yang muda-muda nggak tahu. Mana Borak? Mana Mandala? Mana Adam Air? Mana Merpati? Mana Batavia? Sektor usaha itu tidak baik. Biaya membeli pesawat begitu mahal. Satu pesawat $80 juta, 1 triliun. Income-nya rupiah. Tiketnya murah. Paling ke Surabaya berapa? 500.000. Biaya pesawat begitu mahal. Bahan bakar mahal. Gaji pilot mahal. Semuanya mahal. Harga tiket nggak bisa naik. Tapi saya tetap nggak berani loh. Harga jualnya nggak bisa naik. Beban pokoknya tambah membengkak. Tadi saya bilang kita berinvestasi. Kenapa banyak perusahaan yang untung besar kita nggak memilih? Kita begitu yakin sama perusahaan yang rugi. Jadi peluang mudah-mudahan benar. Tapi saya tidak berani. Tentang apa yang saya lakukan 30 tahun kemudian ya, waduh saya takut juga nih. Umur saya 56, 30 tahun kemudian 86, apakah saya masih hidup ya? Saya tidak mempunyai target apa-apa, mengalir saja. Karena keinginan-keinginan bisa membuat kita jadi susah. Makin banyak keinginan, kesusahan makin banyak. Mengenai pengalaman, apakah mau menulis kekeliruan investasi dalam satu buku? Kalau lihat di internet tadi katanya banyak artikel tentang saya, ada kurang lebih 400.000. Saya nggak pernah nulis sekalipun di dunia maya itu. Karena
Adik-adik mahasiswa bisa ketawain saya. Adik-adik jago di dunia maya. Saya nggak pernah ngetik di komputer karena saya nggak bisa ngetik. Adik-adik mahasiswa kaget nih yang jago di komputer. Saya ngetik di komputer nggak bisa. Karena waktu saya tamat SMA tahun 79, komputer rasanya belum ada loh, personal komputer. Udah gitu nggak mau belajar terus lagi. Terus belajar tentang saham. Jadi ada 400.000 artikel, nggak ada satupun yang saya tulis karena saya nggak bisa menulis. Ada Facebook tentang saya, ada Twitter, ada website, ada macam-macam. Ada orang ngomong atas nama Lokengong, itu semuanya palsu. Saya nggak punya Facebook, saya nggak punya Twitter, semuanya nggak ada. Kalau ada di Facebook, di Twitter, itu semuanya palsu. Kerja, kuliah tidak banyak waktu ya. Udah kerja, kuliah, nggak punya waktu, udah benar. Kan maksud orang yang ketiga tadi, nggak punya waktu, nggak punya uang lagi ya. Kan tadi saya bilang orang yang ketiga itu yang jumlahnya signifikan, yang tidak punya waktu dan tidak punya uang. Ada yang mengajarkan profit 1 jam 200%. Itu bohong. Kita kali ya, 1 jam 200%. Kalau 8 jam berapa? Ayo. Hah? Kalau 8 jam. Sehari kan 8 jam nih. 1 jam 200% capital gain-nya. 8 jam berapa? Kali 1 tahun berapa? Itu bohong. Warren Buffett, dia bisa menjadi orang terkaya di dunia. Dia punya return hanya 24% setahun. 23,8. Tadi yang mengajarkan saham 1 jam untuk 200%, suruh dia main sendiri aja. Ngapain ajaran kita? Tadi kan diajarkan katanya 1 jam bisa profit 200%. Warren Buffett 1 tahun investasinya rata-rata naik hanya 23,8%. Jadi dia jauh lebih jago dari Warren Buffett. 200% 1 jam katanya. Kali 8 jam sehari, kali 365 hari, berapa capital gain-nya? Itu cuma kebohongan aja. Kalau dia bisa melakukan itu, bukan Warren Buffett, tapi dia lah orang terkaya di dunia sekarang. Kira-kira demikian.